Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok yang akan melaksanakan ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Acara Pidana. Di sini kami akan membahas terkait tindak pidana korupsi itu sendiri. Sebelum kita melangkah maju kepada materi yang akan kami sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok saya. Yang pertama ada Ade Syahrani Arif dengan NIM 2019-463, kemudian saya sendiri Gina Belan Semulia dengan NIM 2019-465, kemudian Devi Retnosari dengan NIM 2019-480. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Ya, yang pertama merupakan dasar hukum dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Jadi pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi itu sendiri. Bisa melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan. Dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini. Dasar hukum yang baru diperbaharui dan sangat fundamental bagi KPK yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Baik, next. Ya, jadi dasar hukum dari tindak pidana korupsi itu sendiri, di sini saya menyajikan sebuah skema, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Ini bisa kita bilang undang-undang dari setiap delik dari tindak pidana korupsi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ketetapan MPR Nomor 10 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian diperbaharui lagi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada peraturan pemerintah yakni Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang korupsi, yakni pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang dari Nomor 20 Tahun 2000 tahun 2001. Baik, next. Ya, kemudian penyebab dari korupsi itu sendiri. Bagaimana bisa kemudian timbul kegiatan ataupun sebuah sistem yang memang merugikan masyarakat maupun negara, yakni yang kita sebut sebagai korupsi. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewasakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan itu sendiri. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, maka semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan itu sendiri. Kemudian next. Ya, baik ini merupakan faktor-faktor yang terjadi di dalam tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang pertama ada faktor internal, kemudian ada juga faktor eksternal. Dari faktor internal sendiri terbagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama dari aspek perilaku individu, kemudian yang kedua adalah aspek sosial. Kemudian dari faktor eksternal, di sini kita menyajikan 4 aspek yang memang sangat fundamental di dalam faktor-faktor penyebab dari korupsi itu sendiri. Yang pertama ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Kemudian yang kedua adalah aspek ekonomi. Kemudian yang ketiga tentunya aspek politis. Kemudian yang keempat adalah aspek dari organisasi. Kemudian next. Nah, berikut merupakan unsur-unsur dari tindak pidana korupsi. Di sini kami menyajikan beberapa unsur. Unsur dari tindak pidana korupsi itu melibatkan dua faktor, yaitu yang pertama ada mens rea, kemudian actus reus. Nah, di dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi sendiri terbagi menjadi beberapa poin lagi.
yang lebih kerucut dan lebih kecil. Di antaranya ialah melawan hukum. Kemudian yang kedua, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan ataupun sarana yang disediakan. Kemudian yang ketiga, memberi atau menjanjikan sesuatu. Kemudian yang keempat adalah menerima. Kemudian yang kelima adalah menggelapkan. Kemudian yang keenam adalah memalsukan. Kemudian yang ketujuh adalah meminta, menerima, ataupun memotong. Kemudian yang kedelapan adalah memaksa. Kemudian yang kesembilan, memperkaya diri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah merugikan keuangan dari negara. Nah, jika kita sudah melakukan sebuah tindakan yang merugikan keuangan negara, maka itu tentunya berdampak lebih luas lagi kepada masyarakat dan aspek sosial. Baik dari lapisan masyarakat terendah maupun lapisan masyarakat tertinggi akan mendapatkan penyebab dari dilaksanakannya korupsi itu sendiri. Kemudian next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dibentuknya undang-undang atau peraturan yang mengatur perihal tindak pidana korupsi. Nah, undang-undang yang kami highlight di sini ialah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dilatar belakangi oleh dua alasan, yaitu yang pertama ialah bahwa sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai yang baru atas upaya pemberantasan korupsi. Dan yang kedua, undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. Kemudian di sini juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yang pertama, ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan ini menimbulkan resiko bahwa apabila KUHP diubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut. Kemudian yang kedua, adanya peraturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum Indonesia. Kemudian yang ketiga, tidak terdapatnya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama dengan undang-undang baru. Hal mana menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode atau keadaan tertentu. Apa yang diatur sebagai tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sendiri sebetulnya tidak sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang baru, karena pembuat undang-undang masih banyak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang sebelumnya. Namun demikian, semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh dari pembentukan undang-undang baru ini diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru, terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen baru dari pemberantasan korupsi itu sendiri. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu masih satu topik tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Sebagaimana telah disebutkan di atas, beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi di dalam undang-undang baru ini. Adapun revisi atas kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah yang pertama, penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP. Sebagai tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal secara keseluruhan, sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan. Kemudian yang kedua, pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang memang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, bencana nasional, ataupun krisis moneter. Kemudian yang ketiga, dicantumkannya aturan peralihan yang secara lugas menjadi jembatan antara undang-undang yang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya undang-undang yang baru, sehingga tidak lagi menimbulkan resiko kekosongan hukum yang dapat merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Lanjut. Kemudian di dalam tindak pidana korupsi tersebut juga kita menggunakan dasar hukum yaitu TAP MPR nomor 11 garing MPR garing 1998 yang isinya menjelaskan tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, berikut penjelasan dari latar belakang bagaimana munculnya dari TAP MPR tersebut sehingga menjadi dasar hukum dan dalih yang sangat kuat untuk digunakan sebagai penunjang di dalam
pengusutan tindak pidana pemberantasan korupsi sendiri. Mungkin bisa lanjut slide selanjutnya. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penjelasan terkait korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup. Dalam bahasa Prancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan corruptie. Agaknya dari bahasa itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang seperti mengelapkan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan cuci darah terus-menerus daya menginginkan dapat hidup terus. Secara aksiomatik, akibat korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Next. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusak generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari. Anak tubuh menjadi pribadi antisosial dan akan menganggap bahwa korupsi adalah hal yang biasa dan akan dilakukan terus-menerus. Sehingga dalam masa depan pribadinya menjadi sifat yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpanan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat. Next. Baik, dalam hal ini kelompok kami akan memberikan contoh kasus tindak pidana korupsi. Kasus yang akan kami jelaskan ialah kasus korupsi Bansos COVID-19. Berikut ini merupakan kronologi singkat kasus. Kasus diawali adanya pengadaan barang Bansos atau bantuan sosial COVID-19 di Kemensos atau Kementerian Sosial berupa paket sembako dengan total 5,9 triliun rupiah dan total 272 kontrak serta dilaksanakan selama 2 periode. Nah, Menteri Sosial menunjuk Mateus Joko Santoso dan Adi Waryono sebagai pejabat pembuat komitmen dengan cara penunjukan langsung rekanan. Kemudian, di tiap paket bansos disepakati sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai sebesar Rp300.000 per paket bantuan sosial. Selanjutnya, dalam hal ini, KPK menyebut Mensos Juliari mengetahui langsung penunjukan perusahaan milik anak buahnya. Bahwasanya dalam hal ini ada paket Bansos COVID-19 periode pertama yang diduga diterima fee miliaran rupiah dan turut diterima oleh Mensos Juliari. Nah, jumlah fee paket Bansos sembako periode pertama yang diterima kurang lebih sebesar 12 miliar rupiah. Dari 12 miliar tersebut diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW sebesar 8 miliar rupiah. Sekitar 8,8 miliar rupiah, uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shirley selaku orang kepercayaan Menteri Sosial, yang kemudian digunakan untuk membayar berbagai kebutuhan pribadi Menteri Sosial itu sendiri. Kemudian, berdasarkan keterangan tersebut, bahwasanya dalam hal ini laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN kepada KPK pada 30 April 2020 tertulis bahwa Juliari memiliki harta sebesar 47,18 miliar rupiah serta memiliki hutang sebesar 17,58 miliar rupiah.
Nah, dari korupsi bansos COVID-19, Juliari divonis selama 12 tahun penjara serta denda 500 juta dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Vonis ini lebih lama setahun dibandingkan tuntutan jaksa, yaitu yang semula selama 11 tahun penjara. Berikut ini merupakan hal-hal yang memberatkan serta meringankan hukuman Juliari Batubara. Yang pertama ialah hal yang memberatkan. Poin pertama, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak ksatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan, berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab, bahkan menyangkal perbuatannya. Kemudian poin yang kedua, perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencana non-alam, yaitu wabah COVID-19, di mana dalam tipikor di wilayah hukum pengadilan tipikor pada PN Jakarta Pusat menunjukkan grafik peningkatan baik kuantitas maupun kualitas. Kemudian poin yang kedua ialah hal yang meringankan, yang meliputi pertama, terdakwa belum pernah dijatuhi pidana. Kemudian yang kedua, terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Poin yang ketiga, selama persidangan kurang lebih 4 bulan, terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah macam-macam alasan yang mengakibatkan persidangan tidak lancar. Padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara Adi Wanyono dan Mateus Joko Santoso. Nah, dalam kasus korupsi bansos COVID-19 ini banyak sekali yang berpendapat. Salah satunya ialah peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, yaitu Kurnia Ramadana, yang berpendapat bahwasanya menurutnya vonis yang diberikan itu tidak masuk akal dan akan melukai masyarakat selaku korban korupsi bansos COVID-19. Karena menurutnya seharusnya atas tindakan korupsi yang dilakukan mendapat vonis seumur hidup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.